Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'udhu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah Majelis Talim Masjid Al-Abror yang dimuliakan oleh Allah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan pengajian kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sudah sampai di halaman 123. Betul ya Bu? Iya, 133, 133 paling bawah ada di situ tasyahudun akhirun. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasyahudun akhirun. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Termasuk fardu-fardunya sholat atau rukun-rukunnya sholat yang berikutnya adalah tasyahud akhir. Wa tasyahudun akhirun, dan tasyahud yang akhir. Kita tahu bahwa yang menjadi rukun sholat atau yang wajib dalam sholat itu hanya tasyahud akhir. Tasyahud awal itu wajib apa enggak Bu? Bu, wajib enggak tasyahud awal? Sunnah. Sunnah, tapi namanya sunnah ab'ad. Kalau kita lupa tasyahud awal, nanti dianjurkan ganti dengan sujud, namanya sujud sahwi. Sunnah tasyahud awal itu. Jadi yang wajib hanya tasyahud akhir. Ada ibadah, ada bagian-bagian sholat yang memang sunnah-sunnah. Ini kalau kita tinggalkan, kita ganti dengan sujud sahwi. Sunnah yang seperti ini namanya sunnah ab'ad. Seperti tasyahud awal sunnah ab'ad. Kunut yang ada di rakaat kedua sholat subuh saat i'tidal, ini juga sunnah ab'ad. Kalau kita lupa maka diganti dengan sujud sahwi. Ada juga sunnah-sunnah yang kalau kita tidak lakukan, kita lupa misalnya, itu nggak perlu diganti. Ini namanya sunnah hayat. Seperti bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini andai kita nggak baca, nggak perlu diganti dengan sujud sahwi. Memang itu sunnah. Sunnah, namun kalau kita tinggalkan sunnah-sunnah, kalau kita tinggalkan yang ab'ad atau yang hayat, maka sholat kita juga kurang bagus. Karena orang Bu, Romania pada ngantuk amat. Dingin ya. Biasanya orang kalau udah meninggalkan yang sunnah-sunnah, habis udah, nggak ada lagi. Terus dia mau ninggalin apa lagi? Tinggal yang wajib-wajib doang. Kalau udah habis yang sunnah-sunnah, udah dia tinggalkan semua, maka dia berani nanti ninggalin yang wajib. Oleh karena itu, meskipun sunnah, hendaknya kita lakukan juga seperti tasyahud awal sunnah. Kemudian bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sunnah. Baca surat di rakaat pertama kedua juga sunnah. Itu jangan ditinggal, karena kalau kita udah sering-sering ninggal yang sunnah, habis
Peninggal lagi, udah tinggal yang wajib, tinggal juga nggak sah sholat kita. Nah, yang pembahasan yang barusan kita baca ini, rukun sholat yang wajib itu adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir duduknya ini juga termasuk syarat atau rukun. Jadi tasyahud akhir harus dalam keadaan duduk. Disebut dengan tasyahud karena di situ ada kata-kata asyhadu. Tasyahud itu artinya penyaksian. Jadi artinya penyaksian, aku bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Namanya syahadat, dari kata syahadat, dari kata tasyahud, maka disebut rukun ini sebagai tasyahud akhir. Nah, kemudian dijelaskan di sini tasyahud akhir itu bacaan yang paling ringkas, yang paling singkat, itu yang ditulis dalam kitab Irsyadul Ibad. Itu tasyahud yang paling ringkas. Coba sama-sama kita baca lagi, Bu. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mungkin ibu-ibu tahu dan pernah baca yang lebih lengkap, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu yang cakep, yang begitu, yang lengkap. Tapi kalau kita mau baca yang sunnah, kalau kita mau baca yang minim, bukan yang sunnah, tapi yang minimal paling sedikit, ini yang ada di kitab ini. Jadi boleh kita at-tahiyyatu lillah, boleh. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Bahkan ada satu riwayat mengatakan bahwa tasyahud boleh nggak pakai wabarakatuh. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah, nggak usah pakai wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tuh paling ringkas, nggak usah mengulangi kata-kata asyhadu, tapi langsung anna muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini paling ringkas kalau mau ambil yang wajib-wajib saja. Ini biasanya untuk sholat-sholat yang memang ringan-ringan, misalnya ibu sholat sunnah boleh pakai ini. Atau sholat taraweh. Sholat taraweh cepet kan Bu ya? Cepet banget imamnya. Ya mungkin dia pakai tasyahudnya yang ini, pakai tasyahud. Ya? Nggak apa-apa. Kalau udah biasa pakai yang cakep tadi, yang lengkap, bagus, pakai yang cakep aja. Kalau disebutkan, yang disebutkan di kitab ini adalah yang paling ringkas, yang paling sedikit. Kalau kita mau yang paling sedikit, ya boleh juga pakai yang ada di dalam kitab ini. Bahkan ini perbedaannya. Perbedaan antara salam dalam tasyahud dengan salam tahallul. Tahallul yang dimaksud di sini, Bu, adalah menghalalkan apa-apa yang tadinya haram. Ibu pernah dengar tahallul? Biasanya tahallul dalam ibadah apa? Haji biasanya. Dalam sholat ada tahallulnya. Tahallulnya sholat apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah tahallul, udah halal lagi. Tadinya ibu nggak boleh ngopi, kalau udah salam boleh nggak? Boleh. Tadinya ibu nggak boleh megang suami, kalau udah salam boleh. Namanya tahallul itu. Tadinya asal-asalnya haram. Takbiratul ihram disebut dengan takbir yang mengharamkan karena Allahu Akbar, ketika pertama kita takbiratul ihram, apa yang tadinya halal jadi haram. Kalau udah takbiratul ihram Allahu Akbar, maka yang tadinya boleh jadi haram udah. Nggak boleh. Ibu yang tadinya boleh balik kanan brak misalnya, nggak boleh, harus madhep kiblat terus. Yang tadinya ibu boleh ngeteh udah nggak boleh, udah ihram, takbiratul ihram. Tahallulnya mana? Tahallulnya salam. Nah, yang membedakan antara salam tahallul, salam terakhir, kayak judul lagu ini, salam terakhir. Yang membedakan antara tahallulnya, yang membedakan antara salamnya tahallul dengan salam yang ada dalam tasyahud, salamnya tahallul atau salam terakhir itu harus pakai alif lam.
Jadi ketika udah selesai fil alamina innaka hamidum majid harus pakai assalamualaikum. Nanti ada pembahasannya. Harus pakai assalam, harus pakai alif lam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau yang ada dalam tasyahud tidak wajib pakai alif lam. Boleh kita salamun alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Boleh. Ya, jadi tidak wajib pakai alif lam dalam tasyahud. Ini rukun bagian rukun atau wajib dari sholat yaitu tasyahud akhir. Disebut tasyahud karena ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, oleh karena itu tasyahud menjadi satu rukun mulai dari at-tahiyyat sampai wa anna muhammadar rasulullah, itu satu rukun, yaitu yang disebut dengan tasyahud akhir, itu satu rukun. Kalau kita nggak baca itu batal sholatnya, sama seperti Fatihah. Kalau kita nggak baca Fatihah, sholat kita batal. Kalau kita nggak baca tasyahud akhir, sholat kita batal. Rukunnya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah terus kalau sholawat gimana Ustaz? Sholawat wajib nggak? Nah ini ada dalam bacaan berikutnya nih. Wa sholatun ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelahnya, maksudnya setelah tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad, paling dikit gitu. Terus bagaimana sayyidina? Pakai sayyidina bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bagusnya seperti itu. Kenapa harus pakai kata sayyid? Sayyid ini artinya pemimpin kami, junjungan kami, tuan kami, sayyid. Jadi kita nggak jangkar. Orang Jawa bilang jangkar. Jangkar itu manggil orang tapi namanya aja, padahal orang yang muliain, orang yang dimuliakan. Saya manggil ada guru saya panggil namanya doang, kan nggak sopan. Im Boim coba, namanya Ibrahim saya panggil Boim. Kira-kira sopan nggak Bu? Nggak sopan. Maka harus pakai sayyidina. Ini yang bagusnya pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rukunnya atau fardunya mengucapkan salawat yang paling ringkas sampai situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus bagaimana kalau salawat kepada keluarga Nabi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga atas keluarganya junjungan kami Muhammad. Ini sunnah, tidak wajib. Yang wajib, yang rukun itu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Andai kita sholat sampai sayyidina Muhammad aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum, sah, boleh. Cepat. Iya, boleh, karena memang itu sunnah, tidak fardu, tidak wajib. Yang wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita itu nggak wajib. Yang fil alamina, nggak sampai fil alamina boleh, karena memang yang menjadi rukun atau wajib cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita sholat ya udah biasanya pakai lengkap aja. Tapi kalau kita tahu nih imam ekspres nih kayaknya nih imam modelnya cepet nih kayaknya nih. Nah kita boleh pakai yang itu supaya nggak ketinggalan sama imam. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, salamun ala nabiyil asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu. Emang cepet-cepet. Jadi kalau ada yang nggak lengkap, nggak apa-apa. Karena memang yang wajib, asal dia harus menyebutkan yang wajib itu, membaca salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu wajib. Kalau mau kesunatan yang sempurna,
maka kita mengucapkan juga untuk keluarga Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau mau cakap lagi, sebut juga leluhurnya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kalau mau cakapan lagi, mohonkan keberkahan, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Tambahan itu adalah sunnah. Kalau kita tidak baca itu tidak apa-apa. Tapi yang sudah memang dibiasakan baca yang lengkap, udah cakep, jangan ditinggalkan. Jadi bab ini memang bab yang menerangkan tentang fardunya aja, wajibnya dalam sholat, yaitu mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini rukun yang ke berapa tuh? Ya, yang ke-12 apa? Kemudian wa taslimatun ula dan salam yang pertama, assalamualaikum. Tuh, segitu doang. Yang wajib sampai segitu doang. Sampai mimnya alaikum. Assalamualaikum itu udah dianggap halal atau tahallul. Udah dianggap keluar dari sholat. Assalamualaikum. Dan juga yang wajib itu adalah salam pertama saja, Bu. Salam pertama itu yang rukun. Kalau kita mau ambil yang wajib-wajib aja, yang rukun hanya salam pertama. Assalamualaikum. Habis itu minum aqua, gak apa-apa. Ini kita ngaji begini supaya kita tahu nanti satu waktu misalnya ibu ketemu imam yang begitu, assalamualaikum sekali doang, pendek lagi, assalamualaikum. Habis itu dia langsung minum aqua, gak apa-apa. Emang sah. Itu artinya imamnya mungkin udah ngaji, karena memang cuma sampai di situ. Namun kesunatan yang bagus kita laksanakan. Sunnah juga diantaranya salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sunnah. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga sunnah. Wa qu'udun dan juga duduk litalatati untuk tiga perkara yang dimaksud di sini adalah tasyahud, selawat dan salam. Wa tartibuha dan juga tartib atau urutannya rukun kama dzukira sebagaimana disebutkan. Fardunya salat atau rukunnya salat yang terakhir itu duduk untuk melaksanakan tasyahud, sholawat dan salam, itu wajib dalam keadaan duduk. Melaksanakan yang tiga salasah, yaitu melaksanakan tasyahud mulai dari at-tahiyyat, melaksanakan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan salam ini harus dalam keadaan duduk. Duduknya wajib. Kalau kita nggak duduk nggak sah. Ini untuk orang-orang yang sholatnya berdiri atau sholatnya berbaring. Bahkan pernah saya praktekkan, untuk orang yang sholat berbaring kanan, bukan celentang tapi baring kanan pakai sisi kanan, ini saat dia tasyahud itu harus bangun lagi. Saat dia tasyahud atau saat dia sujud harus sujud sempurna. Contoh begini, saya contohin nggak Bu? Saya di sini aja ya. Kiblatnya sana misalnya. Ini namanya sholat berbaring. Maaf ya Umi. Ini salat berbaring. Baca Fatihah di sini, mulai dari takbiratul ihram lah. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lakum dinukum waliyadin. Udah selesai surat maksudnya. Nah, kemudian ketika dia ruku, tetap harus duduk. Ketika dia duduk, ruku harus duduk dulu. Maaf, gini, duduk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Yang sholat berbaring, yang sholat tidur miring atau berbaring dengan sisi kanan, ini dia tetap sujud sebagaimana orang yang sholat duduk. Jadi sujudnya ya sujud sempurna, rukuknya juga pakai rukuk yang sholat duduk seperti ini. Nah, lain hal kalau dia sholatnya celentang,
Kalau sholatnya celentang, maka cukup dengan menundukkan kepala saja atau mengangkat kepala. Kalau mengangkat kepala nggak bisa juga, maka cukup dengan isyarat mata. Kalau udah celentang kan udah parah banget ya Bu. Bu, kalau udah celentang itu berarti udah parah banget. Ya, mana kanan kirinya infus, hidungnya juga udah ada, ininya juga udah ada alat-alat. Maka sholat celentang itu cukup dengan isyaratnya mata atau dengan kepala. Duduk untuk melaksanakan tasyahud, sholawat dan juga salam, ini hukumnya fardu atau wajib. Yang terakhir dari fardunya sholat yaitu tartib. Tartib itu artinya berurutan. Nggak boleh kita pindah. Saya mau sholat habis takbiratul ihram sujud dulu habis sujud baru ruku. Namanya tidak tartib, namanya nggak urut. Kalau nggak urut batal sholatnya. Jadi harus tartib atau harus berurutan sebagaimana disebutkan dari awal, mulai dari berdiri, kemudian berdiri baca Fatihah, baca surat, ruku, habis ruku apa Bu? I'tidal, habis i'tidal sujud dan seterusnya. Harus urut kayak gitu. Tidak boleh acak-acakan atau tidak boleh dipindah urutannya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, terutama urutan atau tartib ini adalah yang rukun-rukun gerakan atau rukun fi'li. Memang awalnya berdiri dulu, baru ruku, habis ruku i'tidal, baru sujud. Maka jangan sampai diubah dari berdiri sujud dulu kemudian baru i'tidal, nggak boleh. Bagaimana kalau rukunnya rukun yang qauli? Rukun yang qauli kalau dipindah bagaimana? Rukun yang qauli kalau dipindah tidak batal, tapi harus tetap ganti. Contoh begini, rukun qauli itu maksudnya bacaan. Contoh begini, ada orang habis Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, masih diri, dia baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakat. Itu kan berarti mindah. Berarti mindahin tahiyat atau tasyahud, dipindah di awal. Sholatnya tidak batal, cuma nanti waktu duduk tetap harus tahiyat. Yang dimaksud dengan tartib di sini, urut di sini adalah rukun-rukun yang bentuknya gerakan. Jangan sampai gerakannya itu merubah bentuk sholat. Adapun rukun bacaan seperti Fatihah, kemudian tasyahud, andai tidak urut maka harus dikembalikan ke urutannya. Jadi dibaca ulang maksudnya. Inilah rukun-rukun sholat. Sudah selesai rukun-rukun sholat. Saya yakin ibu-ibu dapat lancar semua sholatnya Bu ya. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam udah nggak ada yang lupa kan Bu? Insya Allah. Tinggal ditambahkan aja kekhusyuannya. Kekhusyuan ketika kita takbiratul ihram, ketika kita baca surat Fatihah, ditambah kekhusyuannya. Khusyuk atau hadir itu ikut baca hati kita Bu. Bu, lisan kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita baca itu juga. Nanti insya Allah bisa lebih enak sholatnya. Cobain dah Bu, baca bareng-bareng. Tapi hatinya ikut baca. Iya, supaya jangan lantur. Waktu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hatinya baca juga. Hatinya baca juga. Coba sama-sama yuk. Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim sampai kita baca Fatihah, tapi hatinya baca juga. Nah, dari sekarang coba kita latihan ya. Kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah tapi hatinya ikut baca. Jadi hati itu kan bisa. Contoh begini. Waktu kita diem, hati kita kadang-kadang suka ngomong kan, itu orang bukan main ya, gitu ya. Nah, sekarang jangan ngomong itu. Tapi waktu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hati kita juga Bismillahirrahmanirrahim. Waktu Alhamdulillahirabbil alamin, hati kita juga Alhamdulillahirabbil alamin. Coba yuk sama-sama baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enak nggak Bu? Iya dibaca. Jadi lisannya bilang bismillahirrahmanirrahim, hatinya bismillahirrahmanirrahim juga. Lisannya mengucapkan ar-rahmanirrahim, hatinya juga ar-rahmanirrahim. Lisannya ihdinas siratal mustaqim, maka hati kita juga ihdinas siratal mustaqim. Itu diantara cara-cara khusyuk adalah dengan membaca dalam hati kita. Artinya mulut baca, hati juga ikut baca. Yang kedua, kalau mau khusyuk lagi, waktu kita membaca Al-Quran selain hati, selain lisan dan juga hati, maka kita tahu artinya. Tahu artinya, walaupun nggak tahu secara detail nggak apa-apa. Saat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, paling nggak kita tahu dengan nama Allah yang Maha Sayang. Udah gitu aja udah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji untuk Allah. Udah gitu aja juga nggak apa-apa. Atau kalau nggak tahu juga ya pokoknya diartikan bahwa itu semua adalah ayat-ayat Allah gitu. Ini diantara kekhusyuan, dan khusyuk ini memang bukan rukun. Kemarin pembahasan rukun-rukun sholat yang jumlahnya lebih dari 10 itu, saya tanya ke ibu-ibu sekarang, ada nggak rukun sholat yang namanya khusyuk? Dari kemarin ada nggak Bu? Bu, rukun sholat yang namanya khusyuk dari kemarin ada nggak? Saat niat, minimal saat niat. Niat itu harus khusyuk. Karena kalau niat nggak khusyuk, batal sholatnya. Khusyuk ini perbuatan hati. Khusyuk ini adalah perbuatan hati, bukan perbuatan badan, tangan, kaki, bukan perbuatan anggota tubuh. Karena niat tempatnya dalam hati, maka ketika niat kita harus khusyuk. Allah, hati kita harus, aku sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat adaan lillahi ta'ala, harus hatinya itu. Nah itu khusyuk cuma ada dalam niat. Memang rukun yang ada di dalam sholat itu yang wajib dalam hati dan juga wajib hadir atau khusyuk itu hanya niat saja. Yang lain bagaimana? Sunnah. Untuk pembahasan fikih, andai ada orang sholat pikirannya kemana-mana gitu misalnya, sah. Kalau ukuran fikih sah. Tapi kalau ukuran ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, maka belum tentu diterima. Karena sah itu belum tentu diterima. Kalau ibu doa atau orang doa kadang-kadang suka di ujungnya suka ada qabul gitu Bu ya. Tahu nggak artinya qabul? Kabul, apa artinya kabulkan? Diterima, qabul itu. Ada sah, ada qabul. Kalau ukuran sah itu ukuran fikih yang kita bahas kemarin, itu ukurannya sah. Sah apa enggak sholatnya? Ya asal udah ada rukunnya, semuanya laksana sah. Tapi qabul enggak? Diterima enggak sama Allah? Belum tentu. Kalau pikirannya kemana-mana, gimana mau diterima sama Allah? Kata Allah, lu mulut doang lu, tapi pikirannya kemana-mana. Bagaimana mengukur sholat itu diterima atau tidak? Sholat diterima atau qabul atau tidak, itu ukurannya bukan ukuran fikih ini, tapi ukurannya adalah tujuan dari sholat. Sholat itu tujuannya tanha anil fahsyai wal, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat kita sudah bisa mencegah perbuatan keji, sholat kita sudah bisa mencegah perbuatan mungkar, maka itu alamat, itu tanda sholat kita udah diterima. Bukan cuma sah tapi diterima juga. Tapi kalau sholat kita tidak bisa mencegah keji dan mungkar, berarti sholat kita cuma sah-sah doang, belum diterima. Caranya diterima antara lain adalah dengan khusyuk tadi. Waktu baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, hati kita baca juga. Waktu baca at-tahiyyatu lillah, hati kita baca juga at-tahiyyatu lillah. Insyaallah dengan cara itu maka sholat kita bukan sekedar sah,
tapi juga qabul atau diterima. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk hari ini saya cukupkan dengan Allah, iya. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.